Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Suatu hari, di sebuah taman terdapat dua orang sahabat yang saling berbincang dengan hangat. Bro. Gimana lagi? Sehat? Sehat bro. Gimana Andri? Ulang hariannya kemarin? Puji Tuhan Ki, semuanya lancar dan aku mendapatkan nilai bagus loh. Selamat bro. Makasih bro. Ngomong-ngomong, gimana soal pertandingan karate semalam? Terus juga? Boleh. Jadi gimana Ki soal pertandingan karate semalam? Puji Tuhan juga Andri. Semuanya lancar. Tapi kemarin aku lihat lawan mainku di jalan, motornya kayak rusak gitu. Tapi aku sungkan untuk membantunya Andri. Kenapa Ki? Karena mereka menganggap aku musuh walaupun tidak berada di arena pertandingan Andri. Itu yang membuat aku sukar untuk membantunya Andri. Loh, kenapa gitu Ki? Kita kan sebagai orang Kristen dituntut untuk saling mengasihi dengan sama kita Ki. Ada pepatah mengatakan bahwa jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita akan sejajar dengan orang itu juga Ki. Nah, jika kita membalasnya dengan kebaikan dan mengampuni orang tersebut, maka kita akan berada di atas orang yang jahat itu Ki. Jadi Ki, kalau kamu berbuat baik karena dia berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu Ki? Jadi kita harus berbuat baik walaupun orang itu tidak berbuat baik juga kepada kita Ki. Nah, siapapun dia, walaupun dia saudara kita, teman kita, bahkan musuh kita sendiri Ki, kita harus mengasihinya walaupun memang berat sih. Iya Andri. Tapi Tunggu dulu. Kamu tahu nggak cerita orang Samaria yang murah hati? Kamu pasti lupa bukan? iya Andri. Teman-teman pasti lupa juga. Saksikan kisah setelah ini ya. Pada suatu hari lewatlah seorang wanita yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba seorang penyamun menghadang wanita itu. Bro, ada orang tuh. Kayaknya dia bawa uang banyak. Kita kejar yuk. Ayo. Hei, siapa kamu? Ini kan wilayah kekuasaan kami. Ngapain kamu datang ke sini? Dan apa yang kau bawa itu? Serahkan kepada kami. Kalau enggak, kamu tidak akan selamat. Cepat. Siapa kalian dan apa urusan kalian dengan saya? Kami adalah perampok yang ingin memerasmu. Serahkan uang dan yang berharga yang kau miliki kepada kami. Sekarang, cepat. Saya tidak punya apa-apa, Tuan. Mohon ampuni saya. Bob. Ngapain kamu tahan? Aduh, cabut dia. Lari. Tunggu bro. Kayaknya uangnya banyak. Kita bawa dulu. Cepat. Wih, uangnya banyak bro. Kita bisa pesta pora nih. Oke, kita pesta pora apa lagi? Oke. Lalu, beberapa saat kemudian, lewatlah seorang imam melewati jalan itu, tempat wanita itu terbaring tak sadarkan diri dengan luka yang sangat parah. Akan tetapi, imam itu hanya melihat wanita itu saja, tanpa ada niat untuk peduli. Wah, sebenarnya ada orang terluka. Tapi biarlah, apa urusanku dengannya? Kemudian, lewat pula orang Lewi dari jalan itu juga. Tapi, orang itu hanya melihatnya, lalu pergi tanpa menolongnya. Lagi-lagi, orang yang lewat di jalan itu tidak mau menolong orang yang habis dirampok itu. Besar sekali wanita ini. Tapi apa hubungannya denganku? Lebih baik aku pergi. Kemudian, lewatlah seorang Samaria yang kebetulan juga melewati jalan itu.
tempat wanita itu terbaring sekarat. Maka seketika itu pula tumbuhlah belas kasihan orang Samaria itu di benaknya ketika ia menemukan wanita itu lalu menghampirinya. Bu, permisi. Ada yang perlu saya bantu. Bu, kelihatannya wanita ini sama-sama kata wanita ini tidak. Pelayan, tolong bawa dia. Bu, wanita yang kalian bawa tadi keadaannya sudah membaik. Oh, terima kasih ya Bu, tolong rawat dia dengan baik. Ini uang penginapan untuk wanita itu. Jikalau nanti kebutuhannya tak terpenuhi atau uangnya tidak cukup, tolong penuhi kebutuhannya. Nanti aku akan kembali kemari untuk membawa wanita itu dan akan mengganti uang ibu. Baiklah, kami akan merawatnya dengan sebaik dan maksimal mungkin. Nah, jadi gitu Gi, bagaimana? Ceritanya menarik bukan? Menarik Indri. Jadi Gi, kita harus meneladani sikap orang Samaria yang murah hati tadi Gi. Walaupun dia tidak mengenal orang yang jatuh ke tangan penyamun tadi, tetapi ia tetap mengasihinya Gi. Demikian dengan kita, walaupun kita harus mengasihi sama kita, walaupun terkadang kita tidak mengenal orang tersebut. Iya Indri, ternyata sikapku salah. Sekarang aku semakin mengerti bahwa kita harus saling mengasihi. Karena kita adalah anak-anak Allah yang harus meneladani sikap Yesus yang mengasihi kita tanpa memandang latar belakang kita. Bahkan kita sering berbuat salah dan dosa, bahkan kita sering menyakiti hatinya juga. Yap, betul sekali Gi. Dalam Kolose 3:14, Yesus berkata bahwa dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi apa Gi? Kita harus saling mengasihi. Yap, betul sekali kawan. Jadi sangat banyak ya pelajaran yang kita pelajari hari ini. Tentu saja. Kita pergi yuk.